Oke, ya, selamat pagi semuanya. Ya, wah, sudah siap ya pastinya ya. Hari Sabtu, mendung-mendung. Nah, mau ngapain sih ini? Nah, Bu Putri hari ini kedatangan tamu spesial. Nah, apakah suaranya Bu Putri masuk sampai ke kalian? Iya, Bu. Oke, ya semua. Ya, oke. Sebelum dimulai, silakan semua kamera dinyalakan. Ya, kita awali dulu dengan doa. Nanti setelah itu Bu Putri akan berbincang sedikit bersama tamu spesialnya Ibu, yang sekarang sudah hadir di sini. Selamat pagi, Dokter Daniel. Mikrofonnya dok, belum ini, belum nyala. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ya, dokter hari ini karena ini adik-adik, berarti saya panggilnya kakak ya, kakak Daniel ya, kakak dokter. Oke, iya, iya kakak Daniel. Ya, oke, semua kamera silahkan dinyalakan. Kita akan mulai kelas inspirasi pagi ini dengan berdoa. Bu Putri minta siapa ya ini ya? Selamat pagi Bu Sofi, selamat pagi Bu Astuti ya bergabung. Selamat pagi Bu Putri, selamat pagi Daniel. Dokter Daniel. Bu Putri. Halo Bu. Saya habis jalan-jalan dari Jerman. Oh dari Jerman, iya. Ya. Asik juga di sana. Oh iya. Bu Putri minta Kathleen. Kathleen, kita buka dengan doa ya untuk memulai kelas inspirasi pada pagi hari ini. Oh, mic-nya error. Oke, Clayton Obama, yuk kita berdoa. Iya, Bu. Ayo Clayton yang pimpin. Ya, nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memperbolehkan kami semua di sini untuk dapat mengikuti kelas inspirasi pada hari Sabtu ini Tuhan. Semoga apa yang diajarkan dapat kita pahami Tuhan dan juga kita laksanakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Oke, thank you. Ya, karena waktunya sangat singkat sekali. Oke, Bu, kamera saya error jadi tidak bisa dinyalakan. Oke, tidak apa-apa. Karena waktunya sangat singkat sekali, semoga nanti dokternya, kakak Daniel ini mau menambah sedikit lah ya, supaya dapat memotivasi adik-adiknya. Ya, lumayan loh ya, yang ikut kemarin itu di classroom itu yang join baru 20. Dan pagi ini ada 63 peserta, ada 60-an sekian peserta, berarti wah hebat. Sebelumnya Bu Putri akan nanti yang kenalan kakak Daniel sendiri aja ya, Kak Daniel sendiri aja ya. Jadi sambil Bu Putri mempersiapkan presentasinya Kak Daniel. Nah, boleh dong Kak Daniel perkenalan singkat, terus sharing singkat. Kakak Daniel ini alumni tahun berapa, terus kesan-kesannya selama di Santa Agnes itu yang didapatkan apa? Apakah pernah sih Kak Daniel itu masuk ke ruang BK ya? Di sini ada guru BK 3. Saya, Bu Sofi dan Bu Astuti. Nah, apakah pernah Kak Daniel itu juga bandel, nah bolos sekolah dan lain sebagainya? Terus apa sih yang didapat selama sekolah di Santa Agnes? Nah, mungkin boleh sharing singkat ya Kak ya. Sambil saya siapkan materinya. Halo adik-adik semuanya, nama saya Daniel.
Nama saya Daniel. Kurang keras Kak, ininya Kak. Spesialis andrologi dan saya juga seorang dokter estetik. Saya dulu, ya Bu Buci. Kurang keras sedikit. Oh ya, halo teman-teman, udah cukup Bu? Iya. Ya, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel. Saya seorang dokter spesialis andrologi dan saya juga seorang dokter estetik. Saya dulu alumni di SMPK Santa Agnes, saya masuk tahun 2000. Saya masuk tahun 2000, berarti umur saya sekarang udah 33 tahun, udah tua. Kalau kesan-kesan saya selama di Santa Agnes itu, jadi yang paling berkesan buat saya adalah di sana itu pendidikannya sangat, Agnes itu kan sekolah Katolik ya, seperti kita tahu pendidikannya pasti sangat disiplin, sehingga itu kayak berguna banget ketika saya masuk di SMA, di tempat kuliah, bahkan di dunia kerja itu yang paling kerasa adalah mentalnya. Jadi kayak adik-adik harus tahu bahwa kalau di dunia kerja itu mentalnya itu harus benar-benar kuat supaya bisa survive. Dan yang saya rasakan adalah saya sudah dibentuk dari kecil di SMP Santa Agnes ini, sehingga saya ini bisa survive sampai sekarang di dunia nyata ini kasarannya gitu. Nah, kalau pengalaman selama di Santa Agnes, ya mungkin dulu saya termasuk salah satu murid yang bandel. Kalau masuk ruang BP, saya sering masuk ruang BP. Waktu itu mungkin ruang BP-nya masih di tempat yang lama ya, karena kan sekarang bangunannya udah baru. Paling sering dulu gara-gara suka ngomong di kelas, jadi sering dipanggil ke ruang BP. Itu sih pengalaman saya. Waduh, pengalamannya menarik sekali ya. Ini guru BP-nya siapa ini, Kak? Masih ingat nggak? Waktu itu kalau Bu Sofi udah ada, cuma kayak Bu Sofi waktu itu kayaknya belum ngajar BP deh. Sofi tahu ya Bu Sofi ya, berarti ya Bu Sofi. Sofi baik. Mau tahu? Bu Sofi baik. Sofi kenal saya nggak? Oke. Kak, ini di tempat saya error loh ininya, PDF-nya. Oh, nggak bisa ya? Sebentar. Bisa. Tapi nggak bisa full karena kan formatnya pakai PDF kan? Ya. Tapi yang penting nanti kelihatan kok adik-adik. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar ya, yang pastinya menambah ilmu. Karena kan selama pandemi kayak gini kan pasti banyak adik-adik ini nggak terawat ya Kak ya, soalnya banyak yang kemarin tuh ada yang cerita, loh Bu, saya lo jerawatan Bu di rumah Bu. Nah kebetulan hari ini kelas spesial, nanti sama Kak Daniel akan diajari nih bagaimana cara merawat wajah, merawat tubuh supaya nanti kalian ketika sudah masuk kalian itu tampak lebih glowing, tambah cantik, tambah ganteng gitu ya Kak ya. Ya, benar sekali. Iya. Nah, langsung bisa dimulai ya Kak Daniel ya. Saya akan presentasikan dari sini. Boleh saya mulai, Bu? Boleh. Oke, buat adik-adik mungkin saya hari ini mau share sedikit tentang masalah-masalah yang biasanya dialami adik-adik selama di rumah, selama masa pandemi, terutama khususnya kalau masalah dengan kulit. Jadi saya mau jelaskan, next slide, Bu, boleh. Nah, adik-adik sekarang ini kalau misalnya sesuai dengan kategori yang ditetapkan sama pemerintah melalui Permenkes Republik Indonesia, adik-adik ini udah termasuk remaja semua.
karena pasti usianya di rentang antara 10 sampai 18 tahun. Nah, menurut survei, ternyata masalah kulit yang paling sering terjadi pada umur adik-adik sekalian ini adalah jerawat. Memang ada beberapa masalah lain, misalnya kulitnya terlalu kering atau muncul noda-noda coklat pada wajah, tapi itu tidak terlalu banyak. Yang paling banyak menurut survei adalah masalah dengan jerawat. Nah, yang kita harus tahu kenapa sih kok adik-adik ini seringkali jerawatan di umur segini? Karena ketika adik-adik itu mengalami pubertas atau mengalami akil balik, itu ada hormon yang namanya testosteron. Jadi testosteron itu adalah hormon yang sebenarnya juga dipunyai sama adik-adik yang cowok, juga dimiliki sama adik-adik yang cewek. Jadi semua adik-adik ini punya hormon namanya testosteron. Nah, hormon ini mulai aktif ketika adik-adik itu mulai masuk ke fase akal balik. Dan hormon testosteron ini yang bikin kulitnya adik-adik cenderung lebih berminyak, terutama pada laki-laki, dan pada akhirnya adik-adik ini mudah sekali berjerawat. Nah, jadi itu alasannya. Jadi memang kalau memang adik-adik jerawatan di umur segini itu adalah hal yang normal ya adik-adik, karena ya memang adik-adik masuk dalam masa yang puber. Oke, next slide, Bu. Nah, ini kayak jerawat kayak seperti ini ya, semua pasti tahu ya. Jadi jerawat itu macam-macam, ada jerawat yang modelnya kayak putih-putih yang biasanya di hidung, ada yang warnanya hitam yang biasanya di hidung, ada juga yang kadang-kadang merah-merah di bagian dahi, ada juga kadang yang kayak jerawat batu yang biasanya ngeselin banget gitu, atau misalnya kalau adik-adik yang cewek misalnya nih, kadang-kadang tiap bulan kok mulai muncul ya, jerawat di dagu, nah itu semua juga termasuk dalam bentuk jerawat. Next, Bu. Berarti normal ya dok ya kalau jerawatan ya di masa puber ya. Masa puber itu normal. Dulu saya aja kalau waktu SMP jerawatnya udah nggak karu-karuan. Jadi muka ini kayak udah kayak bulan. Jadi ya itu normal. Dan nanti kalau misalnya jangan takut, nanti kalau misalnya udah besar, pasti mukanya bisa balik mulus lagi kok. Asal dirawat dengan baik. Oke, boleh next slide, Bu. Nah, kenapa sih selain tadi karena masalah hormon, kenapa sih kok anak-anak remaja seperti kalian ini kok mudah sekali berjerawat? Yang pertama itu biasanya kalau anak remaja itu pola makannya nggak teratur. Jadi misalnya nih pagi bangun pagi lupa sarapan, terus nanti kalau malam meal atau makan di luar, terus makannya seringkali makan yang manis-manis, suka makan kentang goreng, suka minum soda, itu akan bikin jerawatnya lebih gampang tumbuh. Yang kedua misalnya karena jam tidur yang tidak teratur. Misalnya ini nih seminggu ini ujian jadi harus belajar terus, jam tidurnya jadi akhirnya malam harus bergadang, itu juga bisa bikin jerawat. Bisa juga karena stres, misalnya duduk kok ulangan terus ya minggu ini, stres saya gitu. Nah, itu juga bisa bikin jerawat. Bisa juga karena aktivitas fisiknya. Biasanya kalau adik-adik, terutama yang cowok kan biasanya kalau di umur segini kan suka banget olahraga, misalnya sepak bola atau apa, kadang keringetan semua, terus nggak bersih, keringatnya nggak bisa dilap dengan bersih, itu juga bisa jerawatnya itu lebih cepat keluar. Terus bisa juga pada anak-anak yang cewek, sekarang nih kalau remaja kan mulai sering lihat iklan-iklan Korea ya, jadi beli yang namanya BB cream, beli yang namanya bedak, coba-coba macam-macam kosmetik. Nah, ternyata pemakaian kosmetik yang salah itu juga bisa meningkatkan resiko terjadinya jerawat. Terus yang terakhir nih yang paling penting, biasanya di umur segini itu kalau dari pengalaman kakak masih males kalau suruh ngerawat kulit. Jadi suruh cuci muka aja males, apalagi kalau disuruh pakai krim. Nah, jadi hal-hal kayak gini nih yang bikin kenapa kok anak-anak remaja seperti kalian itu mudah sekali berjerawat. Oke, next slide. Nah, sejak adanya pandemi, jerawat itu jadi lebih banyak keluar gitu. Jadi bukan berarti ketika di rumah aja mukanya jadi tambah glowing, tambah bagus, tapi kok tambah nggak karu-karuan. Nah, ini juga kakak alami. Banyak sekali pasien-pasien yang terutama remaja bilang, dok sejak pandemi kok muka saya tambah jerawatan ya, dulu nggak pernah jerawatan, sekarang kok tambah parah. Nah, kita mesti tahu kenapa sih kok selama pandemi kok kalian lebih mudah jerawatan. Jadi yang pertama itu karena pola makannya jadi lebih nggak teratur lagi. Kalau misalnya dulu dipaksa harus sarapan karena harus masuk sekolah. Nah sekarang kan enggak, karena nggak sekolah, terus sekolahnya online, makanya bisa jam berapa aja. Kadang malah nggak sarapan. Terus kadang karena nganggur di rumah, nggak ngapa-ngapain, ngemil, beli ciki, makan kentang goreng, terus makan yang manis-manis. Nah itu bisa juga bikin terjadinya jerawat. Yang kedua karena pasti adik-adik sudah nggak asing sama namanya Netflix ya. Kalau di umur segini pasti udah pernah lihat kayak Netflix. Terus karena nggak sekolah ya udah kerjaannya di depan handphone aja,
terus nanti main game atau apa sehingga jam tidurnya juga akan terganggu. Yang dulunya biasanya jam 9 udah tidur karena besok pagi harus sekolah, sekarang mungkin jam 10, jam 11 baru tidur. Nah, itu juga akan bikin jerawatnya lebih parah lagi. Kemudian yang ketiga, karena kurangnya aktivitas. Kalau biasanya dulu di Santa Agnes, biasanya kan kalau seminggu sekali ada jam pelajaran olahraga ya. Nah, kalau sekarang karena nggak sekolah, mungkin adik-adik nggak ada aktivitas olahraganya. Jadi di rumah itu kayak apa ya, anak sekarang bilangnya kaum rebahan gitu. Jadi kerjanya tidur aja, tidur makan, cuma di depan laptop, sekolah online, jadi kurang aktivitas. Itu juga bisa bikin menyebabkan jerawat. Kemudian yang keempat, karena adik-adik ini sebenarnya sadar atau nggak sadar stres. Karena sebenarnya pasti nggak nyaman ya dengan metode sekolah online ya, pasti ingin ketemu temennya, ketemu gurunya, pasti kangen rasanya dimarahi guru atau apa. Nah, itu adik-adik biasanya nggak bisa ngungkapin dan biasanya adik-adik stres gitu. Itu juga akan memicu jerawatnya tambah parah. Dan yang terakhir yang adik-adik harus pahami, ternyata selama corona ini adik-adik kan pasti diajarin sama orang tua nih, kalau mau keluar, kalau mau apa aja harus sering menggunakan masker. Nah, ternyata masker ini juga dapat menyebabkan jerawat loh. Jadi karena selama pandemi kita diwajibkan pakai masker, resiko terjadi jerawat juga jadi lebih gede. Nah, kakak mau kasih sedikit tips untuk adik-adik kalau misalnya pemakaian masker. Jadi kalau misalnya pakai masker, kalau misalnya pakai masker kain, adik-adik pakainya cuma boleh 3-4 jam aja, kemudian harus dicuci. Jadi nggak boleh dipakai terus-terusan ya. Jadi harus dicuci dulu, kemudian adik-adik ganti dengan yang baru. Kalau misalnya adik-adik pakai masker bedah, adik-adik nggak boleh pakai maskernya setelah tutup di sini, terus diturunin ke dagu, terus ditutupin lagi ke muka. Itu nggak boleh, karena maskernya itu akan bawa kotoran yang dari leher, pindah ke muka. Dan ini akan bikin jerawatnya menjadi lebih parah lagi. Nah, jadi itu adalah faktor-faktor yang bisa bikin kenapa kok selama pandemi ini kok muka saya jadi tambah jerawatan ya, Kak. Nah, itu adalah hal yang normal. Oke, next slide, Bu. Nah, ini kakak mau kasih sedikit tips, apa aja yang boleh dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan kalau misalnya adik-adik alami masalah jerawat. Jadi yang pertama paling simpel nih, kalian harus bersihkan wajah itu minimal 2 kali sehari. Nah, supaya nggak lupa, kan kalau adik-adik mandi kan paling nggak sehari 2 kali ya. Nah, jadi kalau habis mandi jangan lupa cuci muka. Dan cuci mukanya itu harus menggunakan sabun muka. Jadi nggak boleh hanya dengan menggunakan air biasa, atau tidak boleh menggunakan sabun badan, jadi harus menggunakan muka. Dan sabun mukanya itu juga harus disesuaikan dengan kulit adik-adik, karena kulit adik-adik ini pasti ada yang jenisnya kulitnya kering, ada yang kulitnya berminyak. Jadi itu harus disesuaikan dengan jenis sabunnya. Jangan sampai salah sabun, misalnya adik-adik kulitnya berminyak, tapi nanti pinjam sabunnya mama atau papa yang kulitnya udah kering, itu nanti tambah memicu terjadinya jerawat. Nah, kalau misalnya adik-adik nggak ngerti soal pemilihan sabun, adik-adik bisa tanya ke apa, kira-kira kulitnya saya ini tipenya apa ya, terus kalau sabunnya kayak gini cocok enggak ya. Jadi paling nggak tanya ke orang tua dulu, kalau orang tua masih nggak ngerti, adik-adik bisa tanya ke dokter atau nanti bisa tanya ke Instagram saya, bisa DM, bisa tanya, Kak, kalau misalnya kulit saya seperti ini, boleh nggak kalau saya pakai sabun kayak gini. Nah, yang kedua adalah menggunakan skincare. Jadi menggunakan skincare ini terutama disaranin, kenapa sih kok Kak harus pakai skincare? Biasanya kalau yang cowok disuruh pakai skincare males banget, bilang gini, nggak mau pakai skincare itu kan buat cewek, saya kan cowok nanti dikira apa kayak cewek. Nah, jangan gitu ya. Jadi kalau misalnya buat yang cowok juga, kalau jerawat itu nggak ditangani dengan baik, nanti kalian bisa ketika nanti besar, itu nanti di mukanya akan keluar kayak lubang-lubang. Dan itu nanti pasti kalian akan nyesel gitu loh, karena akan ngerasa, dulu tahu gitu tak rawat ya waktu dari kecil ya, jadi nggak lubang kayak gini. Karena kakak juga punya pengalaman waktu jerawatan nggak mau disuruh mama perawatan, nggak mau, terus sampai besar ternyata mukanya lubang semua. Dan ketika kalau bikin supaya kan kalau mukanya lubang-lubang ketemu orang kan nggak pede nih. Nah, ketika melakukan perawatan untuk ngilangin lubangnya itu ternyata sakit semua gitu loh. Harus di laser, harus ditusukin pakai jarum lah, harus diapain. Nah, itu sakit semua. Dan supaya adik-adik tidak mengalami pengalaman yang sama dengan kakak, jadi lebih baik dari sekarang mulai rajin pakai skincare. Kalau skincare ini nggak usah yang aneh-aneh dulu, adik-adik bisa beli yang kayak dijual bebas di luaran, atau kalau memang jerawatnya parah banget, adik-adik bisa konsultasi ke dokter.
Kemudian yang ketiga, jangan stres ya. Terus kalau tidur, tetap harus tidur yang benar. Jadi kalau tidur yang benar itu adalah sehari minimal adalah 8 jam. Dan tidurnya tidak boleh lebih dari jam 10 malam. Karena kalau lebih dari jam 10 malam itu, hormonnya kita kacau, sehingga itu juga bikin jerawat. Jadi nggak boleh tidurnya jam 12 malam, bangunnya jam 10 pagi. Nah itu tetap dianggap nggak sehat jam tidurnya ya adik-adik ya. Jadi jam 10 malam itu harus tidur, terus kira-kira bangunnya jam 7, jam 8 itu harus bangun. Ya kalau libur ya, kalau misalnya sekolah ya bangunnya lebih pagi, nanti masuk ruang BP terus kayak saya. Terus menjaga pola makan. Jadi jangan makan yang manis-manis, jangan makan kentang goreng, jangan kalau misalnya jerawatnya parah ya kurangi minum susu. Adik-adik harus tahu kalau misalnya susu, keju, roti, donat, bolu, kentang goreng, semangka itu harus dihindari pada orang-orang yang berjerawat aktif. Jadi kadang-kadang kalau sudah jerawatan kok nggak sembuh-sembuh, ya mungkin pola makannya yang salah. Jadi adik-adik juga harus jaga pola makan. Kemudian jangan lupa pakai sunblock. Pakai sunblock ini penting ya adik-adik, supaya jerawatnya nggak tambah meradang. Kemudian jangan lupa rajin berolahraga. Dan kalau misalnya semua ini udah adik-adik lakukan, tapi tetap jerawatnya nggak sembuh atau tambah parah, yang paling penting adalah konsultasi ke dokter. Jadi adik-adik di rumah kan pasti sering main Instagram atau main TikTok. Di situ kan banyak orang yang bilang kalau jerawatan diiniin. Nah, nggak semuanya itu benar. Jadi kalau misalnya adik-adik ingin tahu perawatan jerawatan yang benar, jangan lupa konsultasi ke dokter biar nggak salah nanti. Oke, next Bu. Nah, kalau untuk skincare itu sebenarnya ada dua macam. Jadi ada yang namanya OTC. Jadi skincare OTC itu adalah skincare yang adik-adik bisa beli tanpa harus konsultasi sama dokter. Jadi misalnya kalau yang di mall-mall atau adik-adik yang bisa beli di toko-toko perawatan wajah itu adalah skincare yang OTC. Dan pastikan kalau beli skincare harus ada nomor BPOM-nya adik-adik, karena sekarang banyak sekali skincare yang isinya kayak merkuri atau bahan-bahan yang berbahaya, sehingga malah bikin mukanya adik-adik nggak glowing, tapi malah jerawatan nggak karu-karuan atau malah timbul flek. Kemudian ada juga yang kedua adalah obat dokter. Jadi kalau adik-adik lihat di gambar yang sini, kalau ada salep yang warnanya seperti ini, itu adik-adik nggak boleh pakai ya, karena itu harus dari resep dokter. Jadi kalau misalnya jerawatan, terus misalnya dikasih darah atau dikasih kakak, obat yang ada tanda merahnya seperti ini, itu nggak boleh langsung dipakai. Jadi harus tanya ke dokter dulu, apakah saya ini boleh pakai seperti ini atau enggak. Karena kalau ada label merahnya ini, biasanya efek sampingnya cukup besar kalau misalnya salah pakai. Misalnya bisa bikin mukanya tambah merah-merah. Oke, next. Nah, kapan sih saya harus konsultasi ke dokter? Jadi kalau misalnya ada beberapa indikasi di mana adik-adik itu harus datang ke dokter. Misalnya kalau jerawatnya itu tidak sembuh-sembuh, walaupun sudah jalan hidup dan sudah sendiri. Jadi kalau adik-adik udah nurut sarannya kakak, tapi ternyata nggak sembuh, berarti adik-adik harus konsultasi ke dokter. Yang kedua, kalau misalnya jerawatnya tambah parah, misalnya yang dulunya cuma bercak-bercak kecil, sekarang malah jadi jerawat batu. Nah, itu harus konsultasi ke dokter. Kemudian yang ketiga, kalau jerawatnya muncul di leher dan juga di punggung. Kalau adik-adik ngerasa kok punggung saya jerawatan ya, kok leher saya jerawatan ya, berarti itu penyebab jerawatnya bukan hanya pada kulit, tapi sudah pada masalah hormon. Nah, kalau seperti itu adik-adik butuh obat minum, sehingga adik-adik harus datang ke dokter. Yang keempat, kalau misalnya untuk adik-adik yang perempuan, kalau misalnya adik-adik jerawatan, terus disertai dengan menstruasi yang tidak teratur, itu adik-adik harus ke dokter, karena pasti ada masalah dengan hormonnya. Jadi nanti mungkin kakak bisa jelasin lebih lanjut tentang masalah ini. Jadi hari ini karena kita nggak bahas tentang ke arah menstruasi, padahal sebenarnya itu banyak banget yang bisa digali dari sana. Jadi jerawat itu ada hubungannya sama menstruasi adik-adik. Jadi kalau adik-adik yang perempuan, ingat pesannya kakak, kalau misalnya kalian jerawatan, terus menstruasinya tidak teratur, kalian wajib datang ke dokter, karena pasti ada gangguan yang serius pada hormonnya kalian. Oke, berikutnya Bu. Nah, yang nggak boleh apa aja Kak? Yang nggak boleh itu jangan mencet jerawat. Nah, ini dari pengalaman kakak, dulu kakak kalau jerawatan tak pitesin semua. Jadi tak pitesin sampai keluar darahnya, sampai lego, itu nggak boleh. Kenapa? Karena jerawatnya akan berbekas. Bisa bekasnya hitam, bisa merah, atau malah lubang. Adik-adik harus tahu kalau jerawat itu tidak ditangani dengan baik, atau malah adik-adik kencet, itu nanti bisa lubang. Nah, kalau lubang, itu biasanya nggak bisa sembuh total. Jadi, meskipun sudah di treatment misalnya adik-adik besar,
itu biasanya hanya bisa membaik sekitar 70-80%. Jadi dia akan menimbulkan bekas cacat yang permanen pada wajah. Jadi jangan sampai kalau adik-adik ada jerawat, dipencet sendiri. Kemudian yang kedua, jangan beli krim yang nggak ada BPOM-nya. Jadi kalau misalnya adik-adik jerawatan terus lihat kakak-kakak selebgram di Instagram atau di TikTok nyaranin produk ini itu, adik-adik harus cek dulu apakah itu ada nomor BPOM-nya atau enggak. Jadi jangan beli krim yang nggak jelas, karena banyak sekali krim yang bilang bisa nyembuhin jerawat tapi isinya adalah bahan-bahan yang berbahaya. Lebih baik adik-adik tanya dulu ke orang tua, "Apa kalau saya beli ini boleh nggak?" Kayak gitu. Kemudian yang ketiga, nggak kalah penting juga, dan ini harus diingetin juga, adik-adik harus bilang ke orang tuanya, jangan beli obat tanpa resep dokter. Kadang-kadang kalau misalnya adik-adik jerawatan, mama atau papa kan mesti, ya udah kita ke apotek aja, kita beli obat, terus dikasih obat yang di apotek. Itu juga nggak boleh ya, jadi harus tanya sama dokter dulu. Mama papanya adik-adik pasti punya dokter kulit atau dokter kecantikan sendiri. Jadi bilang ke mama papanya, tolong tanyain dong ke dokternya mama atau papa, boleh nggak saya pakai obat ini. Next. Nah, kalau memang benar-benar nggak bisa sembuh dengan penggunaan obat-obatan aja, yang harus adik-adik lakukan adalah melakukan perawatan. Nah, kalau adik-adik tanya, Kak, mulai umur berapa sih saya boleh melakukan perawatan? Sebenarnya di atas 12 tahun itu bisa melakukan perawatan. Kenapa? Karena 12 tahun ke atas itu adik-adik dianggap sudah bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi boleh melakukan perawatan. Adik-adik bisa datang ke klinik atau datang ke dokter. Yang paling simpel adalah kalau untuk usia kalian remaja seperti ini adalah melakukan facial, kemudian ada namanya chemical peeling. Jadi chemical peeling itu diolesi cairan yang celkit-celkit gitu rasanya, tujuannya supaya jerawatnya kering dan bekasnya memudar. Atau beberapa dokter akan menyarankan jerawatnya disuntik supaya cepat sembuh. Jadi ini adalah 3 treatment yang paling standar untuk anak-anak seumuran kalian. Jadi nanti kalau udah lebih dewasa lagi, ada lagi namanya laser, ada lagi yang macam-macam. Tapi kalau masih di usia remaja, saran kakak ya cuma 3 ini aja yang aman dilakukan. Kemudian next. Nah, sudah. Slide-nya udah habis. Terima kasih. Kalau adik-adik mau ada yang mau tanya, silakan tanya. Nanti kakak bisa akan jawab sebisanya. Nah, sekarang sesi untuk tanya jawab ya, Kak Daniel ya. Wah, kayaknya ini kalau adik-adiknya belum. Kemarin itu ada pesan pertanyaan juga. Mungkin Bu Sofi, Bu, bisa Bu pertanyaan Bu. Bu Lili mungkin mau bertanya. Bu Lili Pancawati ada. Bu Sofi, Bu Lili, Bu Astuti, monggo. Daniel. Ya, halo Bu. Masih ingat Bu Astuti? Ingat. Ya. Ingat tapi lupa kabar apa Bu. Kamu 2000 ya, tahun 2000. Iya. Iya. Wah. Gini, sekarang kan pandemi ini kan banyak secara tidak sengaja banyak yang siap madu. Ya. Ya, itu apakah bisa? Mungkinkah itu sebagai masker juga? Oke. Ada lagi yang mau tanya Ibu atau langsung saya jawab? Satu-satu aja. Satu-satu aja, oke. Jadi kalau misalnya madu, itu bisa digunakan masker untuk orang dengan kulit yang kering. Nah, tapi tidak semua orang itu aman menggunakan madu, karena madu itu kan sebenarnya mengandung banyak bahan ya Bu ya. Jadi dalam madu itu kan ada apanya banyak zat yang ada di sana, dan resiko alerginya sebenarnya cukup tinggi. Jadi kalau misalnya pada beberapa orang, kalau misalnya mau menggunakan masker madu, saran saya diolesin dulu di leher. Kalau misalnya selama 5 menit tidak terjadi reaksi apa-apa, misalnya tidak ada kemerahan atau tidak ada rasa gatal, baru boleh dipakai di muka. Jadi jangan langsung di muka, karena banyak pasien yang datang pakai masker madu, mukanya malah merintisi, mukanya malah iritasi, atau malah bengkak semua. Gitu, Bu. Oke, makasih. Terima kasih. Oh iya, ada lagi. Ya, PCO. Ya. PCO apakah juga bisa? Oke, PCO itu adalah minyak yang dari kelapa ya Bu ya. Jadi, kalau PCO itu lebih cocok kalau untuk kulit yang kering. Jadi kalau adik-adik kulitnya kering, gimana sih Kak cara tahu kulit saya itu kering atau enggak? Biasanya paling gampang ketika adik-adik bangun tidur, adik-adik pegang bagian dahinya. Kalau bagian dahinya itu banyak minyaknya, berarti kulitnya adik-adik itu cenderung ke arah berminyak.
Kalau kulit kering, biasanya adik-adik itu akan ngerasa kulitnya kalau dipegang kok kasar ya, kok gatel ya, kok gampang merah ya. Itu adalah jenis kulit yang kering. Kalau kulitnya kering, dikasih VCO itu sangat cocok sekali. Tapi kalau kulitnya berminyak, jangan sekali-sekali ngasih VCO, karena itu akan malah menimbulkan terjadinya jerawat. Gitu Bu. Jadi anak-anak ini, anak-anak sampai adik-adik ini harus tahu dulu jenis kulitnya apa. Jadi kalau kakak mau share, jenis kulitnya adik-adik itu ada 3 macam. Yang paling gampang adalah tipe yang berminyak. Biasanya kalau adik-adik bangun pagi, mukanya basah semua, atau mukanya gampang banget berjerawat, pori-porinya besar, terus kayak sering kusam, itu berarti adalah tipe yang berminyak. Kalau misalnya adik-adik ngerasa kulitnya kok kasar, kulitnya kok kalau dipegang merah-merah, kadang gatel, sering celkit-celkit atau perih, itu berarti kering. Dan yang ketiga adalah yang kombinasi. Biasanya kalau kombinasi itu bagian T-nya, jadi di bagian dahi sama hidungnya itu berminyak, jadi kayak kalau dipegang dia minyakan, tapi bagian pipinya itu yang kayak kulit kering, jadi bagian pipinya kayak kasar, kering, bersisik, merah, berarti itu adalah tipe kombinasi. Nah, jadi harus tahu dulu jenis kulitnya, baru menentukan boleh pakai produk apa. Itu Bu. Makasih. Terima kasih, sama-sama. Ada yang lain mau bertanya? Bu Sofi. Tanya soal itu operasi plastik, Pak Dok. Aturannya gimana? Operasi plastik. Iya. Apanya gimana, Bu? Aturan. Awan tanya. Aturan operasi plastik, Dok. Aturan operasi plastik. Oke, jadi kalau misalnya dari aturannya sendiri, kalau di Indonesia sebenarnya nggak ada. Kalau cuma untuk memperbaiki bentuk hidung atau bentuk dagu, itu kita nggak punya aturan yang sampai gimana-gimana. Cuma biasanya ada syarat yang harus dilalui dulu. Yang pertama adalah dengan melakukan pemeriksaan darah, Bu. Jadi kalau operasi plastik itu kan pasti kita menggunakan bius. Jadi harus dipastikan bahwa efek bius itu tidak menyebabkan kerugian pada kita. Jadi dicek dulu bagaimana kayak faktor pembekuan darahnya, bagaimana tekanan darahnya, kadar gula darahnya, itu adalah syarat utama melakukan operasi plastik. Nah, tapi sekarang nggak semua hal perlu dilakukan operasi plastik, Bu, karena ada yang namanya botox, filler, atau tanam benang. Itu sebenarnya juga bisa membantu mendapatkan bentuk muka yang lebih ideal atau lebih mudah, sebenarnya kayak gitu, Bu. Oke, sudah terjawab ya, Awan ya. Dok, ini ada pertanyaan dari Esther Vivian. Dok mau nanya, Dok, kalau tidak berjerawat, apakah perlu memakai skincare? Kalau perlu, skincare apa yang cocok? Oke, halo Esther. Jadi untuk Esther, kalau misalnya kamu nggak jerawatan, skincare yang wajib kamu pakai adalah, paling simpel adalah sabun cuci muka. Disesuaikan aja sama jenis kulit kamu. Biasanya kalau kamu di umur segini, kamu nggak jerawatan, mungkin cenderung kulit kamu ke arah yang kering. Jadi pakai sabun yang bisa melembabkan. Yang kedua, jangan lupa pakai pelembab. Yang ketiga, jangan lupa pakai sunblock. Jadi 3 ini adalah skincare yang paling dasar untuk anak-anak remaja. Jadi yang pertama adalah sunblock, yang kedua adalah pelembab, dan yang ketiga adalah sabun cuci muka. Halo, papanya Daniel. Iya, papanya Daniel. Selamat pagi, Pak. Itu papanya Daniel, guru sekolah minggu saya, Bu. Oh, ikut gabung juga ini. Ya, ada yang mau Ya. tanya mungkin. Tadi Bu Sofi mau bertanya ya, Bu ya, tapi suaranya belum masuk, Bu. Sekarang bisa terdengar, tak, Bu? Bisa, Bu, Oke. bisa, boleh. Baik, Mas Daniel atau Kak Daniel, wah melok-melokan panggil Kak. Nah, anak-anak ini kan sekarang ini kiblatnya kan ke Korea. Nah, mereka itu kan suka juga melihat penampilan dari artis Korea tuh, wow gitu kan. Nah, memang kulit mereka kan kinclong, namanya juga artis, Bu. Ya. Nah, apakah anak-anak seusia mereka ini sudah boleh memakai yang namanya perawatan kecantikan seperti itu? Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, orang selalu mengatakan di usia mereka itu hindari makan kacang. Apa memang kacang itu pengaruh besar terhadap kulit-kulit
remaja pada umumnya? Atau makan babi, apakah juga bisa pengaruh ke kulit mereka? Nah, 2 pertanyaan itu saja Kak Daniel, mungkin bisa dibantu anak-anak kita. Oke, jadi Thank you. Thank you. Oke. Jadi buat adik-adik, kalau misalnya kalian sering lihat drama Korea, terus kalian lihat mukanya kok kinclong banget dan lain-lain, terus kalian sampai pingin banget punya kayak kulit kayak gitu, dan kalian kadang ngerasa kok minder, saya nggak bisa kayak gitu, percayalah sama kakak, kulitnya mereka tidak sebagus itu, karena kakak juga pernah pergi ke sana dan orang-orangnya tidak seperti yang di film. Jadi ya itu memang ada teknik make up-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, banggalah dengan warna kulit kita sendiri, karena kita orang Indonesia itu sudah cantik dan ganteng, punya kekasnya sendiri-sendiri, nggak bisa disamain dengan orang Korea. Misalnya kayak gini, genetiknya orang Indonesia itu beda dengan genetiknya orang Korea. Di Korea itu negaranya 4 musim, kalau di Indonesia cuma 2 musim. Orang Korea kebiasaan makanannya sayur-sayuran, ginseng, dan lain-lain. Kalau kita kebiasaan makan tahu isi, ote-ote, dan lain-lain, pasti kulitnya juga beda ya. Jadi nggak usah sampai kayak terlalu terkiblatnya sama orang Korea. Jadi kita ini sudah cantik, sudah ganteng, sesuai dengan versi orang Indonesia. Nah, pertanyaan dari Bu Sofi yang pertama, apakah adik-adik boleh pakai skincare? Sebenarnya di atas 12 tahun, itu sebenarnya sudah disarankan pakai skincare, tapi pakai yang standar aja. Tadi seperti saya sarankan, pakainya adalah sabun cuci muka, pelembab, sama tabir surya. Itu yang paling penting, karena matahari itu menimbulkan banyak sekali efek yang merugikan buat kulit adik-adik. Yang nggak disadarin, yang pertama adalah matahari bikin jerawatan, yang kedua bikin kulit jadi lebih kusam, yang ketiga pada beberapa adik-adik itu akan menimbulkan kayak bercak-bercak warna coklat. Jadi pasti adik-adik di sini yang dengerin kakak, ada 1-2 orang yang punya masalah dengan bercak-bercak warna coklat yang namanya sprutten atau freckle. Itu disebabkan karena sinar matahari, dan itu sudah muncul sejak usia remaja. Jadi harus pakai skincare dari usia remaja. Tapi ingat ya, skincare-nya tidak boleh pakai yang aneh-aneh, jangan termakan sama iklan, jangan termakan sama omongannya selebgram. Kalian harus konsultasi ke dokter atau beli skincare yang aman, yang ada nomor BPOM-nya. Kemudian yang kedua, untuk masalah makanan, Bu. Kalau misalnya kacang sendiri itu tidak menyebabkan jerawat pada semua orang. Jadi pada beberapa orang tertentu, kacang itu memang jerawat karena orang-orang itu sensitif dengan kacang. Contohnya saya sendiri kalau makan kacang mau sampai kayak apapun nggak akan jerawatan. Kemudian yang kedua, masalah suntik vitamin C. Kalau untuk umur segini, saran saya juga jangan dilakukan suntik vitamin C dulu. Kenapa? Karena biasanya kalau disuntik itu dosisnya cukup tinggi. Jadi misalnya nih, dengan adik-adik dengan berat badan sekian, itu misalnya kita cuma butuh dosisnya 500. Biasanya yang disuntik itu dosisnya bisa sampai 5.000, Bu. Berarti 10 kali lipatnya. Nah, sisanya dibuang kemana? Nanti sisanya akan dibuang lewat ginjal. Dan itu yang akan bikin ginjalnya adik-adik akan bekerja lebih keras. Jadi kalau saran dari kakak, untuk umur segini tidak boleh melakukan injeksi vitamin C atau injeksi pemutih. Nanti kalau misalnya memang mau melakukan treatment seperti itu, tunggu dewasa, paling tidak di atas 17 tahun. Karena kalau di dunia kedokteran itu ketika kita mau melakukan treatment yang menggunakan jarum suntik, itu sebenarnya adik-adik itu harus melakukan namanya informed consent atau harus tanda tangan dulu, Bu, dengan segala resiko. Dan yang disarankan boleh melakukan tanda tangan itu adalah umur 17 tahun ke atas. Jadi kalau umur sekian, adik-adik tidak disarankan melakukan hal seperti itu. Gitu. Pakai sunblock aja adik-adik. Kalau pakai sunblock nanti warna kulitnya pasti balik jadi putih lagi. Tenang aja. Terima kasih. Terjawab ya Bu ya pertanyaan kita berdua, Bu Sofi. Nah, ini ada dari Esther Vivian lagi, Dok. Dok mau nanya, cara menghilangkan bekas jerawat itu gimana ya? Oke, jadi bekas jerawat itu ada 3, Esther. Ada yang warnanya merah. Kalau warna merah itu biasanya dia akan hilang dengan sendirinya. Apalagi kalau di umur kalian itu kulitnya masih bagus-bagusnya, jadi itu pasti akan hilang dengan sendirinya meskipun nggak diapa-apain. Kalau mau dikasih skincare, Esther bisa kasih skincare yang isinya ada vitamin C-nya. Kalau untuk bekas warna merah. Kemudian yang kedua adalah bekas hitam. Bekas hitam itu kalau dibiarin biasanya paling lama dia butuh waktu 1 tahun, paling cepat. Tapi kalau Esther misalnya ingin lebih cepat, bisa diberikan skincare yang mengandung bahan-bahan whitening. Misalnya kayak yang aman itu misalnya arbutin,
vitamin C, vitamin E, vitamin A, atau retinol itu masih aman untuk kalian. Kemudian kalau misalnya yang parah adalah bekas jerawat yang bopeng. Kalau jerawat yang bopeng harus datang ke dokter. Jadi kalau kalian pegang muka kalian terus kok geronjalan ya mukaku setelah jerawatan, nah itu kalian harus ke dokter. Karena kalau bekas yang bopeng itu tidak bisa dihilangkan dengan skincare. Itu harus menggunakan treatment. Dan saran kakak kalau misalnya sudah keluar bopengnya, dan cepat ditanganin karena kalau tambah lama tambah susah hilang dan takutnya nanti akan jadi cacat seumur hidup gitu. Oke, terima kasih dok. Ini pertanyaan lagi dari Owen. Dok mau tanya apakah make up mahal itu aman sama aturan makainya gimana? Oke, make up yang mahal maupun yang murah sebenarnya itu pakai aturannya sama-sama aja dan itu biasanya juga cocok-cocokan ya Owen. Jadi nggak harus berpatokan kalau pakai make up harus yang mahal, nggak seperti itu karena kulit kita itu beda-beda dan memang apa namanya itu cocok-cocokan juga. Kadang ada anak yang pakai yang mahal banget jutaan tapi tetap jerawat. Ada yang pakai makeup murah malah cocok. Jadi kita nggak bisa berpatokan sama murah atau mahalnya makeup. Cuma kakak mau kasih tips kalau misalnya kalian nyoba makeup, pertama kali ketika kalian nyoba jangan ditempelin di muka dulu, tapi di leher. Kalau misalnya kenapa di leher dulu? Kita tes dulu apakah dia ada alergi atau tidak. Kalau di leher ternyata dia aman, kalian bisa pakai di wajah. Dan yang penting setelah kalian pakai, misalnya nih pakai makeup karena misalnya mau ke mall gitu ya. Ya nanti ke mallnya ya jangan sekarang ya. Kalau misalnya habis ke mall terus nanti kalian pulang harus segera dibersihkan. Karena kalau makeup itu nggak pernah dibersihkan atau terlalu lama nggak dibersihkan, itu akan bikin muka kalian jadi jerawatan. Meskipun makeup itu mahal sekali, ya tetap akan jerawatan kalau nggak dibersihin. Gitu. Oke, lanjut ya kak ya. Lanjut karena lumayan waktunya masih. Walaupun sebentar lagi, tapi nggak apa-apa lah. Dari Fania, dok saya ingin bertanya jika menggunakan sabun wajah cowok untuk cewek, apakah tidak apa-apa? Lanjut dari Chelsea ya Bu, boleh? Iya boleh. Ini jaringan saya soalnya trouble dok di sini. Saya baca sendiri boleh Bu? Boleh silakan. Jadi dari Chelsea, dok mau tanya kenapa kalau pakai lotion tiba-tiba keluar bintik merah di kulit? Oke. Terus sama Paulus Yohanes disautin itu alergi kali bintik-bintik. Nah, jadi kalau misalnya kamu pakai lotion di kulit tiba-tiba keluar merah-merah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu reaksi alergi. Bedanya kalau alergi biasanya bintik-bintik merahnya disertai dengan rasa gatal, kemudian ada bendol-bendol dan terjadi 24 jam setelah pemakaian. Kalau alergi yang harus kamu lakukan adalah kamu stop dulu lotionnya, kemudian kamu kasih salep anti alergi atau minum obat alergi, karena itu harus didapat dengan resep dokter. Yang kedua, itu bisa terjadi karena iritasi, karena beberapa lotion itu mengandung bahan asam. Karena sekarang tuh banyak lotion yang isinya bahan asam, tujuannya supaya terjadi pengelupasan kulit, supaya kulitnya jadi lebih putih. Nah, kalau terjadi reaksi iritasi, yang harus kamu lakukan juga sama sebenarnya, jadi lotionnya di stop dulu, kemudian diobati dengan menggunakan krim anti iritasi, kemudian berikutnya jangan dipakai lagi, jadi harus ganti lotion yang lain. Jadi ada dua kemungkinan memang itu iritasi atau alergi. Kalau misalnya Chelsea nggak jelas, Chelsea bisa fotoin nanti ke Instagramnya kakak di Daniel_IE, nanti kakak bantu jawab di sana. Oke, untuk Stefanus Axelino, dok kalau mau menghilangkan flek atau bintik-bintik di wajah secara alami bisa atau tidak, atau harus pakai skincare khusus? Oke, untuk Stefanus, kalau misalnya di umur kalian, di umur anak-anak SMP dan itu sudah keluar kayak flek atau bintik-bintik coklat di wajah, itu nama kedokterannya adalah freckle atau scrotum, di mana itu sebenarnya tidak bisa hilang secara alami. Jadi dan memang itu tidak bisa hilang karena ada faktor genetik. Itu biasanya mama papa kalian juga punya masalah yang sama sehingga muncul di kalian. Nah, kalau treatmentnya mengurangi itu adalah dengan cara di laser, tapi itu biasanya dilakukan ketika umur kalian sudah 17 tahun ke atas. Yang bisa kalian lakukan sekarang adalah membuat supaya bercak hitamnya itu tidak bertambah banyak dengan cara menggunakan sunblock. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi memang banyak dan
ini bisa terjadi sejak usia SD bahkan. Jadi kalau misalnya Stefanus kamu ngerasa ada percak-percak coklat pada wajah, itu namanya scrotum, atau biasanya kalau kita bilang itu fleknya orang bule. Itu biasanya terjadi pada anak-anak yang kulitnya relatif lebih putih, biasanya punya masalah dengan flek seperti ini. Oke, terus ada pertanyaan lagi Bu dari Andrea Charles Tandaya. Dok mau tanya, kalau pandemi kayak sekarang kan kita selalu di rumah, apa tetap perlu menggunakan tabir surya? Jadi jawabannya perlu, karena adik-adik harus tahu, kalau misalnya kalian di dalam rumah, itu sebenarnya sinar matahari masih masuk ke dalam rumah. Biasanya masuknya bisa lewat jendela, atau bisa lewat sela-sela di bawah pintu. Dan biasanya yang masuk adalah sinar mataharinya tipe sinar matahari UVA. Jadi kalian harus pakai sunblock yang ada tulisannya PA. Jadi kalau kalian beli sunblock kan ada tulisannya SPF nih. Nah, kalian harus cari sunblock yang ada tulisannya PA-nya. Karena itu yang untuk melindungi kulit kalian dari sinar matahari yang masuk ke dalam rumah. Nah, Dok, apa sih bahayanya kalau sinar matahari itu masuk ke dalam rumah dan kita nggak pakai tabir surya? Yang paling sering adalah ya kulit juga akan lebih gosong, lebih gampang jerawatan, kayak gitu. Jadi untuk Andrea, jangan lupa tetap pakai sunblock ketika kamu di dalam ruangan. Lanjut ya. Ini dari Felicia. Masih. Dok, kalau pakai masker wajah yang oles dan yang langsung tempel ke muka, aku agak gatel. Itu efek maskernya atau nggak cocok sama maskernya? Oke Felicia, jadi kalau rasa gatel itu biasanya muncul karena tubuh kita itu kayak penolakan. Jadi kalau misalnya pakai sesuatu di kulit, terus kulit itu ada rasa gatel, itu berarti tubuh kamu menolak. Nah, gampangannya seperti itu. Jadi kalau kamu pakai masker terus terasa gatel, maskernya jangan dipakai karena itu kulit kamu nggak kuat. Entah kulit kamu alergi atau kulit kamu itu sudah mengalami iritasi. Jadi ada bahan-bahan asam yang kulit kamu nggak kuat. Mungkin masker itu kalau dipakai sama kakak kamu atau teman-teman kamu hasilnya bagus, tapi kalau kamu yang pakai mungkin nggak bisa. Karena apa? Karena kekuatan kulit atau tipe kulit setiap orang itu beda-beda. Jadi daripada terjadi apa-apa, mendingan nggak usah dipakai. Untuk Stefanus, Dok, kalau menggunakan aloe vera pada wajah boleh atau tidak? Kalau aloe vera bentuk gel, itu boleh Stefanus, karena aloe vera itu adalah salah satu jenis pelembab yang cocok digunakan pada kulit yang berminyak. Jadi kalau Stefanus kulit kamu berminyak, kamu bisa pakai aloe vera gel sebagai pelembab. Tapi jangan pakai aloe vera asli, jadi jangan ngambil lidah buaya terus dipotong, diolesin di muka ya. Karena resiko terjadi iritasinya akan sangat besar kalau menggunakan aloe vera yang asli. Gitu. Oke, berikutnya dari Kesia yang terakhir pertanyaan ini kayaknya, Dok, tanya masker detox itu fungsinya apa? Aman digunakan di usia berapa? Jadi sebenarnya detox itu hanya bahasa marketing atau bahasa iklan ya Felicia. Jadi maksudnya detox itu adalah mengeluarkan racun. Nah, tapi sebenarnya tanpa kamu gunakan masker detox pun tubuh kita itu sudah punya mekanisme untuk mengeluarkan racun. Bisa lewat kencing, bisa lewat keringat. Jadi sebenarnya tanpa masker pun tubuh sudah bisa mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh. Nah, masker detox itu biasanya digunakan kalau misalnya bahasa marketingnya adalah untuk mengeluarkan racun-racun di bawah kulit supaya kamu nggak jerawatan. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya boleh nggak dipakai, sebenarnya boleh aja selama kamu tidak ada keluhan seperti gatal-gatal atau kulitnya tambah merintis atau tambah kering. Oke, ya Dok, jadi Kak Daniel. Ini pertanyaan terakhir sebelum nantinya. Nah, nanti ada tugas dari Bu Putri dan Kak Daniel ya, yang akan pasti kalian harus upload di Instagram. Nanti harus di-tag juga di Instagramnya Kak Daniel, Bu Putri, sama sekolah. Ya, ini pertanyaan terakhir dari Clarice. Rekomendasi skincare buat kulit kombinasi itu apa, Dok? Jadi gini, Clarice, kalau misalnya untuk kulit kombinasi, itu memang agak sedikit tricky, jadi memang agak sedikit susah karena jenisnya beda. Jadi kalau misalnya secara teori, itu harusnya pada daerah yang kulitnya berminyak,
Dengan daerah yang kulitnya kering, itu skincare-nya berbeda. Tapi susah ya. Jadi pasti akan nggak mungkin ngolesin di bagian T-nya sama bagian pipinya beda. Biasanya yang dikorbankan adalah yang kulit berminyaknya. Jadi kalau untuk kulit kombinasi, kamu cari skincare-nya yang lebih ke arah kulit kering. Nah, dan memang ada beberapa bahan yang memang dia bisa digunakan pada tipe kulit kering maupun berminyak. Saya kasih tahu adalah aloe vera. Aloe vera itu adalah jenis skincare yang bisa dipakai pada semua jenis kulit. Yang kedua, kamu bisa catat namanya alpha hydroxy acid atau glycolic acid. Itu adalah skincare yang bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Kemudian sering juga ada namanya gluconolactone. Itu bisa juga dipakai untuk semua jenis kulit. Tapi ada beberapa skincare yang memang tidak bisa dipakai pada kulit yang kering, tapi bagus banget dipakai pada kulit berminyak kayak gitu. Jadi untuk amannya aja, kamu cari skincare yang bahannya 3 yang tadi kakak sebutin, aloe vera, alpha hydroxy acid, sama gluconolactone. Oke, terima kasih Kak Daniel. Nah, karena waktunya juga sudah mepet, nah Kak Daniel, ini tugasnya untuk adik-adik yang nanti harus diupload di Instagram. Ini apa? Saya ngasih tugas, Bu. Nanti saya dimana? Ini aja, nanti adik-adik bikin kayak semacam vlog boleh ya, Bu ya? Boleh membuat vlog. Bikin secara vlog tentang hasil live Instagram hari ini. Jadi adik-adik bisa cerita kenapa sih kok misalnya selama pandemi itu kok kulitnya jadi berjerawat. Jadi bisa angkat topik itu, atau adik-adik bisa bilang gimana sih cara ngatasin jerawat dari hasil live-nya kita hari ini. Kayak gitu aja nggak apa-apa ya, Bu ya? Iya, jadi membuat vlog tentang live Instagram hari ini, kemudian di-tag di Instagramnya Kak Daniel di @daniel_i. Ya. Daniel IE. Iya, terus di-tag di @smpk Stagnes. Ini Bu Putri tuliskan di kolom komentar, nanti Bu Putri juga akan tuliskan di Classroom. Nah, ini ya Dok ya, membuat vlog tentang live Instagram hari ini. Di tag di @daniel_ie dan @smpk Stagnes, dan Bu Putri juga @ignasia_putri. Nah, terakhir Dok. Terakhir itu boleh deh diberikan pesan-pesan untuk adik-adik, karena minggu depan kita akan mengadakan ulangan penilaian akhir semester. Nah, diberikan motivasi, semangat untuk adik-adiknya supaya bisa mengerjakan tugas, terus termotivasi juga nanti ke depannya. Gitu. Pesan-pesannya untuk adik-adik apa Kak? Oke, jadi pesan-pesannya buat adik-adik yang kalian lagi sekolah di Santa Agnes, kalian harus bangga, kalian harus pokoknya bangga banget jadi alumnus dari Santa Agnes nantinya. Kemudian untuk ulangannya berikutnya tetap semangat, belajar yang rajin, karena nggak ada sesuatu yang sia-sia. Apa yang kalian kerjakan hari ini pasti nanti akan bermanfaat untuk masa depan kalian. Ya gitu, pokoknya semangat ya. Oke, thank you Bu Sofi. Mungkin ada pesan-pesan untuk Kak Daniel, Bu, penutup, Bu, mewakili Suster Justi, Bu. Mikrofonnya belum, Bu. Mungkin Suster Justi nggak hadir ya di situ ya? Nggak hadir, Bu. Oke, baik. Untuk Kak Daniel, ya, Bu. Saya atas nama sekolah mengucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan untuk adik-adik hari ini. Saya yakin ilmu yang diberikan itu sangat berguna dan anak-anak juga merindukan informasi-informasi seperti itu. Dan jangan capek-capek, jangan bosan-bosan kalau seandainya SMP Santa Agnes nanti menghubungi minta bantuan untuk informasi selanjutnya. Ya, Bu.
Karena kemarin tuh saya lihat di videonya, kok saya kebetulan juga mengajar dengan materi yang sama tentang disiplin. Dokter Daniel selalu mengatakan disiplin itu adalah kunci keberhasilannya. Nah, untuk adik-adik, anak-anak dengarkan bahwa dulu Dokter Daniel juga bukan siapa-siapa, sama seperti kalian. Tapi kalau sekarang dia menjadi seorang dokter dan bisa menjadi dokter yang cukup terkenal di Surabaya, nah itu kan hasil dari kedisiplinan dan usahanya. Itu yang harus ditiru oleh kalian semua. Di atas segalanya, terima kasih Daniel untuk kehadirannya hari ini di live. Tuhan akan memberkati, semoga sukses terus. Nah, Owen mau nambahkan kah itu? Owen kok ngomong? Ya kan? Nanti 20 tahun ke depan Bu Sofi melihat Dokter Owen ya. Iya, amin. Ya. Amin ya. Terima kasih ya Dokter Daniel, semoga sukses, Tuhan memberkati selalu segala usaha-usahanya. Thank you. Terima kasih Bu Sofi. Terima kasih untuk Kak Daniel atas waktunya mau sharing dengan adik-adik dan berbagi dengan adik-adik di Santa Agnes. Nah, kita punya alumni hebat ya Bu Sofi ya. Iya, betul. Iya. Oh ini loh, Owen tanya lagi tuh loh Mas Ian, lulusan apa toh? Ya, Owen bisa jujur Owen kalau nggak dijawab sama Dokter Daniel, gitu kan? Ya, ini Owen dengarkan. Ini kakak ini lulusan S1-nya dulu dokter umum ngambilnya, terus spesialisnya ngambil spesialis andrologi. Jadi andrologi itu spesialis yang untuk bikin bayi tabung. Yang kalau misalnya kalian tahu ya memang ke arah bayi tabung untuk pendidikan seksual kayak gitu. Oke, gitu ya Owen ya. Iya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan karena akan menjadi penilaian di bagian kelas inspirasi nanti ya. Kita akhiri dengan doa karena tadi di awal kita sudah buka dengan doa, kita akan akhiri dengan doa. Bu Putri minta Tiffany kelas 8C untuk menutup doa. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, hari ini kami telah menyelesaikan pembelajaran kelas inspirasi. Semoga apa yang diterangkan dapat kita ingat dan dapat mengerjakan tugas dengan lancar. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang Bapa dan Putra dan Terima kasih Tiffany, terima kasih Kak Daniel, terima kasih Bu Sofi, Bu Astuti, Bu Vero, Bu Yati. Terima kasih semuanya. Ya, Sukses sampai selalu. jumpa. Ya, sampai jumpa. Terima kasih Dokter Daniel. Ya.